Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi sahibatul bait Ibu Fitri serta seluruh keluarga besarnya. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Segenap ustazah, pimpinan majelis ta'lim, tim hadrah, dan juga semua ibu-ibu hadirat yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini udah enak lihatnya? Dah. Atau saya perlu berdiri? Nawarin padahal keberatan nih ya. Gak apa-apa sih, berdiri setengah jam, kalau duduk 1 jam. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dan kita akan membahas hal-hal yang berkaitan sama diri kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslimah. Ibu-ibu pasti tahu bahwasanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita mesti punya 2 tali ya Bu, yang dapat menyampaikan kita kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Pasti sering dengar nih, hablum minallah sama hablum minannas. Kita mau bahas itu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Namun sebelumnya, yuk kita baca suratul Fatihah. Sebab suratul Fatihah itu kata Nabi Muhammad 5 quri'at laha. Tergantung niat bacanya membuat apa. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan suratul Fatihah, mudah-mudahan kita dikasih ilmu yang manfaat. Dengan keberkahan suratul Fatihah, mudah-mudahan ilmunya jadi cahaya yang menerangi langkah kehidupan kita. Dengan keberkahan suratul Fatihah, mudah-mudahan semudah kita mendengarnya, semudah saya menyampaikannya, mudah-mudahan Allah SWT beri kemudahan kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan insyaallah. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lut fil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ada satu nasihat dari seorang ulama besar kepada putranya, yaitu Sayyidina Muhammad Al-Baqir, kepada putranya yang bernama Ja'far As-Shadiq. Beliau mengatakan, ya bunai, wahai anakku, sil daiman billah. Wahai anakku, selalulah tersambung sama Allah. Tali yang terulur antaramu sama Allah Subhanahu wa taala, kamu harus senantiasa tersambung. Ibarat kita punya telepon nih, kamu harus selalu teleponan terhubung sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai hamba Bu, penentu kehidupan kita itu Allah. Sebagai seorang hamba, pengendali hidup kita itu Allah. Ibu-ibu sekalian, hidupmu tidaklah kamu atur oleh dirimu sendiri.
Kalau kita sendiri dapat mengatur hidup kita, kita maunya nggak pernah sakit, ya Bu ya. Kita maunya nggak pernah sakit, anak-anak kita sehat terus, pinter-pinter, cakep-cakep. Tapi kan nyatanya dalam hidup kita kan nggak kayak begitu. Ada banyak hal dalam kehidupan kita terjadi tidak seperti yang kita mau. Nah, kalau terjadinya nggak seperti yang kita mau, berarti seperti yang siapa mau? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita tidak selalu terjadi seperti yang kita mau, akan tetapi terjadi seperti yang Allah mau. Karenanya kita mesti punya hubungan yang bagus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita mesti dicinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar hidup kita ini dikasih apa yang kita mau. Kan begitu? Biar hidup kita itu menyenangkan, membahagiakan, bernasib baik. Nah, kita mesti dekat sama pengendali kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat apa yang disampaikan ayah saya sewaktu saya kecil dulu. Kata abah saya, "Nak, hidup itu semua tergantung sama nasib. Dan yang punya nasib itu Allah. Maka kalau kamu pengen hidup kamu senang, jangan pernah tinggalkan Allah." Itu nasihat abah saya sewaktu saya kecil. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, nah ini nasihat seorang ulama kepada putranya. Silda iman billah, tersambunglah terus kamu nak sama Allah. Anaknya nanya, bagaimana caranya ya? Biar saya tersambung terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih biar saya teleponan terus sama Allah? Gimana biar ada hubungan terus yang terjalin antara saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata ayahnya, "Idza aradta an tukallimallah fasalli." Kalau kamu pengen kamu berbicara sama Allah, kamu berbincang sama Allah, maka sholatlah, maka berdoalah. Kamu kalau lagi berdoa, kamu lagi bincang-bincang sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu lagi sholat, kamu menghadap siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu pengen kamu berbincang sama Allah, kalau kamu kepengen kamu yang bercakap-cakap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu yang ngeluh, kamu yang ngadu, maka sholatlah dan berdoalah. Itu adalah saat intim antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutamanya saat sujud. Bu, Nabi Muhammad bilang, "Agrab ma yakunul 'abad min rabbih fahuwa sajid, fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah." Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Fakthiru fihi du'a, perbanyaklah doa saat kamu sujud. Faqamin an yustajabalah, sangat mungkin doamu untuk diijabah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sujud tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau ada orang nih di Cikarang, Cikarangnya masih masuk kampungnya lagi, apa gitu namanya? Apa gitu? Apa? Sukatani. Sukatani bukan di Purwakarta ya? Sini ya. Sok-sokan. Sok-sokan ngerti padahal nggak tahu. Misalnya gitu ya, udahlah di Cikarang, di Sukatani pula. Teman-teman saya sekalian, tapi dia lagi sujud sama Allah. Saat dia sedang sujud, dia khusyuk, dia doa, dia minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, itu lebih deketan dia kepada Allah dibandingkan dengan yang ada di hadapan Ka'bah tapi hatinya sedang lalai kepada Allah dan dia tidak sedang tawaf, tidak sedang ibadah. Deketan dia. Bahkan dibandingkan dengan yang sedang ada di atas langit sekalipun, gitu ya. Tapi dia tidak sedang sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini yang lagi sujud nih lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang tidak sedang sujud. Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat dia sedang sujud. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, mohon pengertiannya untuk tidak mengambil gambar baik foto maupun video karena saya kalau di luar pakai cadar. Sekarang saya buka cadarnya biar ibu-ibu bisa melihat senyum saya yang manis ini. Biar kita bisa bertatap muka ya Bu ya. Kalau ibu-ibu maksain buat foto atau video, nanti saya nggak mau tatap muka, saya maunya tutup muka. Gak enak kan? Ya Bu, boleh ya. Yang sudah terlanjur ambil gambar saya mohon keikhlasannya untuk dihapus. Halo? Boleh ya? Boleh ya Mbak ya yang di belakang? Yang udah terlanjur ambil foto saya tolong dihapus Mbak. Saya nggak suka ada di HP, saya sukanya di hati. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, sekali lagi sujud saat intimmu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mau deket sama Allah, sujudlah. Sujud dalam artian dalam sholat ya, sebab tidak diperkenankan sujud di luar sholat selain sujud tilawah sama sujud syukur. Gitu, kita nggak boleh tuh mau doa enaknya lagi sujud, ya udah deh saya doa sambil sujud, nggak sujud apa-apa gitu, sujud aja gitu. Nah itu nggak boleh. Sujud itu harus dalam sholat, kecuali ada dua sujud namanya yang di luar sholat, sujud tilawah sama sujud syukur. Sujud tilawah tuh ketika kita membaca ayat-ayat yang ada perintah buat sujud, kayak wasjud waqtarib, nah itu kita sujud, itu namanya sujud tilawah atau sujud syukur. Sujud syukur itu nggak bisa tiap waktu kita kerjakan, hanya di saat kita datang dapat satu kenikmatan yang tidak biasanya. Misalnya udah sakit nih 3 bulan, alhamdulillah sembuh, gitu ya. Nah itu kita sunnah sujud tuh. Atau misalnya sudah menjanda 10 tahun, alhamdulillah ada yang lamar. Anaknya tapi. Anaknya ada yang lamar, bagus juga kan Bu, jadinya kan tanggungannya lebih berkurang. Nah itu ya. Nah itu jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang baru gitu, maksudnya nggak biasa, itu kita sunnah untuk sujud syukur. Ya, kita nggak bisa tuh, saya mau sujud syukur. Atas apa? Atas nikmatnya terbit matahari hari ini. Ya emang matahari mah tiap hari juga terbit, ya kan? Jadi nggak bisa tuh. Tapi atas sebuah karunia baru yang tidak biasanya Allah SWT berikan padamu. Tahu-tahu kuota haji keluar tahun ini misalnya gitu ya. Nah tuh udah dikasih tahu berangkat misalnya gitu. Yang kemarin maksud saya ya. Nah itu kalau kayak begitu tuh sunnah tuh untuk sujud syukur. Anak ibu misalnya gitu ya, hasil sekolahnya bagus, diterima di sekolah yang bagus misalnya gitu, atau hasil kelulusannya dengan hasil yang bagus, ibu sunnah untuk sujud syukur gitu. Teman-teman saya ikut sekalian yang saya muliakan, jadi sujud dalam sholat maksud saya itu adalah saat intim antara kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sebagus-bagusnya solusi dalam kehidupan. Ibu, ketika kamu sedang ada permasalahan, solusimu yang terdekat adalah sujud. Solusimu yang terdekat adalah berdoa di saat sholat, terutamanya saat sujud. Sebab Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang tadi saya sebutkan, agrab ma yakunul abad min rabbihi fahuwa sajid. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Fa'akthiru fihi doa, kata Nabi Muhammad, perbanyak doa dalam sujudmu. Faqamin an yustajabalah, sangat mungkin doamu diijabah sama Allah. Solusi permasalahan dalam hidupmu yang terdekat adalah sujud. Ya Bu, selagi kamu masih bisa sujud, semuanya akan baik-baik saja. Lagi sakit nih, aduh berat nih, sujud.
Suami saya sakit nih, sujud. Suami saya buka cabang. Di Sukatani. Masya Allah. Berat hati saya, apa yang mesti saya lakukan? Sujud. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah doa di sana. Sangat mungkin, Nabi Muhammad yang bilang, sangat mungkin doamu diijabah oleh Allah. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, Habib Ali Al-Habsyi, penulis Maulid Simtud Durar, seorang ulama terkemuka pada zamannya, sekitar 100-an tahun yang silam beliau wafat. Beliau mengatakan, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah, la'alla sirrus syifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali idza qad marid. Ali nih, saya nih katanya, ulama terkemuka nih Bu ya. Idza qad marid, kalau saya sakit, syafahu fi'lus shalah. Saya sehatnya dengan saya ngerjain sholat. Makanya nih kalau sampai ada orang gara-gara sakit dia ninggal sholat, nah ini lagi salah arah nih. Justru sembuhmu ada pada sholat. Syafahu fi'lus shalah, sembuhnya saya kata Habib Ali Habsyi adalah dengan saya ngerjain sholat. Kenapa bisa gitu? La'alla sirus syifa, barangkali sih rahasianya syifa, rahasianya kesembuhan, fi wad'i tilkal jibah, ada pada saat saya meletakkan dahi saya di tempat sujud. Keajaiban sujud, kamu berbisik ke bumi didengar oleh penghuni langit. Kamu berbisik di bumi, akan tetapi suaramu menembus langit. Kamu berbisik di bumi, akan tetapi jutaan malaikat-malaikat mengaminkan gemuruh dari suara doamu tersebut, teman-teman saya sekalian. Maka saya sekali lagi ya, apapun permasalahanmu, solusinya sebenarnya ada pada sujud. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wasta'inu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu. Kenapa minta tolong? Karena dengan hal ini semua permasalahanmu jadi ringan. Yang berat-berat jadi ringan, yang ruwet-ruwet jadi terurai. Permasalahan-permasalahan yang sumpek-sumpek jadi lapang. Dengan dua hal tersebut. Apa itu? Bisabri, dengan kesabaran, wassalah, dan dengan sholat. Sholat, kamu sujud, letakkan dahimu, bisikkan harapanmu, doamu, keluhanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba yang dekat sama Allah. Kita nih gak bisa ngapa-ngapain Bu kalau gak ditolong sama Allah. Betul gak? Halo Ibu, kamu gak bisa ngapa-ngapain kalau gak ditolong sama Allah. Saat kamu sakit, yang bisa nyembuhin siapa Bu? Allah. Saat kamu sulit, yang bisa kasih kemudahan siapa? Allah. Saat kamu merasa ditinggalkan, yang bisa menghiburmu siapa? Allah. Ibu-ibu sekalian yang dekat sama Allah. Kalau kamu gak dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupmu semakin sengsara, hidupmu semakin menderita, hidupmu semakin hampa. Jangan pernah mau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu sendiri yang rugi nantinya. Orang urusan semua dia yang pegang kok. Urusan semua dia yang pegang. Kalau kamu gak dekat sama dia kan repot masalahnya Bu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, silda iman billah, sambungkanlah dirimu terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutamanya di jam-jam yang banyak orang lagi tidur, banyak orang lagi lalai, banyak orang lagi lupa, banyak orang sedang tak sadarkan diri, terlelap dalam mimpi, sepertiga malam yang terakhir, saat-saat jelang subuh. Itu waktu yang paling intim. Jadi di waktu yang paling intim
kamu sedang sujud mengerjakan sesuatu yang paling intim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman saya tuh sampai bilang begini, saya nggak percaya ada doa yang nggak dijabah sama Allah di waktu sepertiga malam terakhir. Saya nggak percaya ada doa di sepertiga malam terakhir yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cobain. Nih siapa nih di sini nih yang lagi ada masalah dalam hidupnya? Siapa nih di sini nih yang lagi ada keruwetan dalam hidupnya? Siapapun di sini yang sedang merasa, duh beban hidup kok gini amat ya. Aduh kok kayaknya permasalahan hidup kok berat banget, hidup kok banyak masalahnya ya. Ya iya Bu, kalau banyak cucian kotornya namanya laundry. Ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kalau kamu ngerasa kok masalah bertubi-tubi datang dalam kehidupan saya. Ini kok masalah datangnya keroyokan begini ya. Aduh susah banget nih, saya mesti kayak gimana? Cobain buat sujud terutamanya di saat paling intim, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Itu ibu-ibu sekalian, kamu gak usah istilah kata nih ya. Kamu gak usah ketuk-ketuk pintu. Kalau kamu datangnya di sepertiga malam yang terakhir, gak usah pakai ketuk pintu. Sahibul bednya sudah membukakan untukmu. Sebelum kamu sampai di sana, sahibul bednya udah bukain pintu. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Innallaha yanzil fi thuluthil lailil akhir wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Sesungguhnya Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Artinya rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah, pemberian-pemberiannya Allah diturunkan Bu di sepertiga malam yang terakhir. Jam berapa tuh? Sekitaran jam 2, 3, 4 ya Bu ya. Semakin jelang subuh semakin bagus tuh. Jam-jam 3, setengah 4 tuh ibu-ibu. Ibu bangun, kemudian ibu sholat, ibu perpanjang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi, pada jam-jam yang seperti itu Allah panggil-panggil. Hal min mustaghfirin, siapa nih yang lagi minta ampunan? Allahnya yang tanya-tanya sama hambanya. Makanya itu saya bilang, orang kalau bangun sepertiga malam terakhir dia doa, itu kayak orang minta, nggak usah pakai ketuk pintu. Sahibul bednya akan membukakan pintunya bahkan sebelum kamu sampai di rumah tersebut. Allah di sepertiga malam terakhir, itu udah membukakan pintu-pintu rahmatnya. Bahkan Allah tanya-tanya, mana nih hambaku yang lagi mohon pertolongan? Mana nih hambaku yang lagi minta ampunan? Mana nih hambaku yang mau lagi kembali kepadaku bertaubat di jalanku? Mana nih hambaku yang lagi minta hajat? Fa'unilahul matalib, aku akan memberikan hajat-hajatnya. Nih ampunannya nih, mana yang mau minta, kata Allah. Ini rahmatnya nih, mana yang mau minta nih. Ini nih kabulnya hajat-hajatnya nih, siapa yang lagi mau minta nih. Makanya doa di sepertiga malam yang terakhir banyak, besar kemungkinan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya udah doa Ustazah, tapi enggak ini juga nih Ustazah, enggak diijabah-ijabah. Belum diijabah. Jangan menyerah. Mang kamu udah tahajud berapa lama? Tadi malam Ustazah. Baru semalam doang. Masih ulangin terus 2, 3, 4, 5 malam, 40 malam. Ibu-ibu, ada satu ucapan ulama, saya wallahu a'lam, saya nggak tahu apakah itu marfu'an anin Nabi, hadis Nabi Muhammad, atau ucapan seorang ulama saja ya. Akan tetapi rasanya itu banyak benarnya. Apa katanya? Orang yang istiqomah 40 hari sholat tahajud gak pernah tinggal, Allah akan cabut dalam hatinya rasa keinginan berbuat dosa. Cobain 40 hari tahajud terus saja,
Jangan tinggal Bu, jangan sehari 2 hari tahajud seminggu libur, nggak gitu. Istiqomah rutinin tahajud 40 hari gitu ya. Nah itu, habis selesai itu, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, keinginan berbuat dosa tuh insya Allah Allah akan cabut. Jadi siapapun darimu yang ngerasa, aduh ninggalin dosa kok berat banget. Emang dosa apa? Dosa macam-macam kan dosa ya. Saya kok orangnya nggak bisa nahan diri ya, ngomel mulu sama suami. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya. Teman-teman sekalian, kalau kamu merasa tuh saya tuh kayak gitu tuh, relate tuh saya tuh. Kalau kamu ngerasa kok saya gampang banget tersulut emosi ya, ngelihat anak salah dikit bawaan ngomel aja saya. Bawaan pengen marah aja. Nih kayaknya ada yang gak bener nih dari penahanan emosi saya. Bu cobain tahajud malam-malam. Kemudian kamu minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lunakkan hati saya. Ya Allah jadikan saya mampu menahan emosi. Gitu. Minta. Nanti Allah akan perlahan hilangkan penyakit tersebut. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, doa, sholat, terutama di waktu-waktu yang mustajab adalah caramu untuk berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian katanya beliau kepada putranya, Ida aratta annallah yukallimak, kalau kamu kepengen Allahnya yang berbicara sama kamu, faqra al-Quran, bacalah Al-Quran. Baca Quran. Itu firman Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Tapi memang bukan cuma asal dibaca, tapi difahami maknanya. Nah, difahami maknanya nih gimana Ustazah? Belajar tafsir. Iya betul, belajar tafsir. Jangan asal-asal mahamin Al-Quran, terutamanya dari terjemahan-terjemahan ya. Takutnya jadi salah-salah pemahamannya. Cari pemahaman Al-Quran, cari guru-guru yang mengajarkan kepadamu tafsir Al-Quran. Saya punya banyak tuh kajian-kajian saya tafsir Quran, udah di YouTube banyak. Teman-teman boleh tuh kalau mau iseng-iseng dengerin tafsir Quran saya. Ada di Masjid Raya Al-Ittihad, ada di majelis-majelis yang lain juga. Beberapa diantaranya tafsir Al-Quran. Karena Bu, Quran itu buat memahaminya tuh bukan urusan gampang. Perlu ilmunya sangat banyak. Makasih. Saya jadi kayak pengantin. Ya nggak ada pasangannya. Gitu ibu-ibu sekalian. Quran tuh dipelajarinya bukan mudah. Lah sekarang gimana nih kalau kita nggak bisa nyampe kepada Allah karena sholat khusyuk juga susah, baca Quran faham juga susah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kita mesti punya sambungan sama yang menyambungkan kita kepada Allah. Namanya Nabi Muhammad. Pintu menuju Allah. Babullah. Nabi Muhammad itu adalah pintunya Allah. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, jika mereka mengaku mencintai Allah, maka ikutilah jalanku. Mesti lewat pintunya. Pintunya adalah Nabi besar Muhammad. Kalau kamu udah sesuai lewat pintunya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad, yuhibbukumullah, kalian akan dicinta oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah. Jadi lewat pintu menuju Allah itu ada pintunya, dan pintu menuju Allah adalah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada orang mau menuju Allah, mau dapat ridhonya Allah, mau dekat sama Allah, tapi tidak lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Apalagi dengan mengatakan Nabi Muhammad kan udah mati, Nabi Muhammad kan udah meninggal dunia. Ya udahlah, kita kalau mau menuju Allah Subhanahu wa taala ya udah kita baca Al-Qur'an. Kemudian kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, kita ikut aja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Enggak usah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kalau mau menuju Allah tanpa Nabi Muhammad tuh Bu, kayak orang mau masuk rumah nggak lewat pintu. Lewat mana? Lewat jendela, lewat atap. Itu namanya apa? Maling. Ada nggak maling yang diterima? Nggak ada. Maka kita kalau mau menuju kepada Allah mesti lewat pintunya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya pernah diundang ke sebuah acara daurah. Daurah itu semacam pesantren kilat beberapa hari di daerah namanya Salalah, di negara namanya Oman, di Jazirah Arab. Saya diundang ke sana untuk waktu sekitar 2 mingguan, diminta memberikan kajian untuk warga Salalah, untuk perempuan-perempuan di Salalah. Di sana ada seorang perempuan sangat-sangat solehah bernama Hubabah Bahiyah yang saya ceritakan di buku Bidadari Bumi yang nomor 1. Ya, buku Bidadari Bumi nomor 1. Hubabah Bahiyah itu Bu, itu beliau saat saya berjumpa dengannya usia beliau itu 96-an tahun. Dan itu beliau enggak pakai kacamata. Matanya melihat dengan terang bahkan kepada Al-Quran yang kecil sekalipun. Telinganya enggak pakai alat bantu dengar di usia 96 tahun itu. Dan kuatnya Bu luar biasa. Beberapa waktu sebelum itu, sekitar setahun 2 tahunan, itu beliau pergi haji dan naik Gua Hiro di usia segitu. Ibu-ibu pernah naik Gua Hiro? Saya pernah. Dan itu ibu-ibu sekalian, saya naik Gua Hiro 2 tahun 3 tahun yang lalu. Itu berarti usia saya 39 tahun. Ibu-ibu sekalian, ya Allah Bu, hampir nyerah. Hampir nyerah. Karena naik dari bawah ke atas aja itu sekitar 2 jam, turunnya sekitar 1,5 jam. Padahal jalanannya sekarang udah enak tuh ya. Nah, Hubabah Bahiyah ibu-ibu sekalian naik di usia beliau sekitar 93-95 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Kuat sekali beliau. Sampai-sampai seorang ulama terkemuka pada masa itu, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf Jeddah pernah mengatakan, ma fi fid dunya mithal Bahiyah. Di zaman sekarang ini nggak ada perempuan kayak Hubabah Bahiyah. Dari sangat solehahnya beliau. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan saya kenal sama Hubabah Bahiyah, kemudian saya diundang untuk memberikan kajian daurah, ya Bu ya, dalam bahasa Arab tentu saja. Karena orang sana kagak ngerti bahasa Indonesia, Bu. Jadi kan saya gimana-gimana mesti ngomongnya dalam bahasa Arab. Satu waktu nih, saya lagi ngajar, di samping saya ada Hubabah Bahiyah ini, seorang perempuan yang saya yakin merupakan salah satu dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena di usia yang sudah sebegitu tuanya gitu ya, anggota tubuhnya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, nggak sakit-sakitan, semuanya terjaga. Saya setiap kali memandangnya ingat ucapan para ulama yang mengatakan hafadnallah fis sighar fa hafadnallah fil kibar. Kami adalah orang-orang yang menjaga Allah di masa muda sehingga Allah pun menjaga kami di masa tua. Kami nih, kata mereka, orang-orang yang jagain Allah di masa muda, nggak banyak maksiatnya, bahkan nggak berbuat dosa, sehingga Allah pun menjaga kami di masa tua. Jadinya saya sadar kalau saya lagi sakit-sakitan gitu ya, saya sadar karena saya memang kurang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih kaki dikit-dikit sakit. Kalau duduk di majelis nih per 10 menit ganti posisi. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, emang banyak dibikin maksiat ya Bu ya. Banyak kerjain dosa nih kita nih sama anggota tubuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala gak terlalu menjaga kita. Ini para orang-orang soleh nih. Luar biasa sekali mereka ya, di usia segitu
masih begitu kuatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya sekalian, satu hari di saat lagi daurah itu, lagi pesantren kilat itu, ngajar warga Salalah itu. Dan Bu, yang saya ingat ya dari orang-orang di Salalah itu, mereka itu kalau salaman, salamannya nggak pakai tangan, tapi cipika-cipiki, dan satu orang 7 kali. Itu kalau yang hadir majelis saya 100 orang, berarti saya hari itu cipika-cipiki 700 kali. Bayang gak sih? Itu kalau belum 7 belum kelar. Jadi gini. Gitu. 7 kali pokoknya. Belum 7 kali belum selesai gitu. Masya Allah, mau orangnya cakep-cakep ya Bu ya, dan wangi-wangi. Masya Allah, di Salalah itu. Nah teman-teman sekalian, satu waktu saya lagi bahas mengenai sholat khusyuk. Nih, yang tadi saya bilangin, kalau kita mau nyambung sama Allah Subhanahu wa taala, kita nyambung pakai sholat gitu kan. Jadi saya waktu itu lagi nerangin tentang sholat khusyuk. Sholat khusyuknya para orang-orang soleh sebelum kita. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Sakran, ada Sayyidina Umar bin Khattab, yang Bu kalau sholat Sayyidina Umar kalau lagi datang halnya, kalau lagi nyambung hatinya sama Allah Subhanahu wa taala, sampai perlunya beliau tuh bayar orang buat ngingetin beliau sholat. Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi itu kalau beliau mau sholat sunnah, ya Bu ya, beliau tuh kayaknya yang waduh nih hati lagi nyambung banget sama Allah nih. Lihat-lihat di masjid, oh ada orang lagi baca Quran, dipanggil. Nak, kamu baca Qurannya deket sini aja. Lebek Amirul Mukminin. Kenapa gitu? Nanti kalau kamu lihat nak, saya berdiri nggak ruku-ruku, ingetin Amirul Mukminin ruku. Karena saya kadang-kadang nih kalau lagi kayak gini baca Quran enak banget sampai lupa ruku. Nanti kalau kamu lihat ruku saya itu kelamaan, kamu ingetin buat i'tidal, buat berdiri. Nanti kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin buat duduk. Dan beneran Bu, Sayyidina Umar bin Khattab sholat berasa nikmat banget sholatnya. Baca Quran, habis baca ayat suratul Fatihah, baca surat ini kayaknya enak banget, lanjut lagi baca surat ini, enak banget. Kayak kita kalau lagi makan pas enak kan pengen nambah kayak gitu. Urusan sholat jauh banget ya. Masya Allah, Masya Allah. Dilihat nih sama orang yang jaga ini, beneran nih Sayyidina Umar nih gak ruku-ruku. Akhirnya diingetin, ya Amirul Mukminin ruku. Belum denger Bu, kayak lagi ada di alam lain Bu. Lagi bener-bener intim sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Amirul Mukminin ruku. Belum denger juga. Ruku, Allahu Akbar, baru denger. Masya Allah, ruku lama. Ya Amirul Mukminin i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Lagi sujud lama. Ya Amirul Mukminin ijlis. Allahu Akbar. Sampai perlu-perlunya. Ada orang di sampingnya untuk mengingatkan beliau dalam sholatnya biar nggak kelamaan. Ya Allah, ya Allah. Jauh banget sama kita ya Bu ya. Yang kalau sholat orang noleh, kayaknya kamu cepet banget sholatnya. Pernah digituin gak? Masya Allah. Kamu sholat beneran tuh 4 rakaat, kok kayaknya cepet banget. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, jadi dalam kajian itu saya bercerita tentang sholat khusyuknya orang-orang. Bahkan Bu, sholat khusyuknya yang terakhir nih ya, maksudnya dari orang-orang yang masih ada di atas muka bumi ini saya pernah ketemu. Habib Zain bin Smith, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, salah satu dari guru saya, ibu-ibu sekalian, guru saya. Yang hati ini mudah-mudahan terbimbingkan oleh beliau, mudah-mudahan tersambungkan oleh beliau. Di Madinah beliau, Habib Zain bin Smith, penulis kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Ini kayaknya ibu-ibu kagak baca kitab dah. Soalnya kitabnya kagak ada harokatnya Bu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, beliau ulama terkemuka ya Bu ya. Masya Allah ilmunya dah kayak lautan Bu, luar biasa bener. Mudah-mudahan biar tepin panjang umur insya Allah. Karena saya sebagai salah satu dari muridnya masih sangat-sangat memerlukannya. Tadi malam nih kita kehilangan salah satu ulama besar. Salah satu ulama besar namanya Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Ibu sekalian beliau wafat, beliau meninggal dunia tadi malam. Dan itu adalah merupakan kekosongan yang luar biasa
bagi agama Islam kita ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan lagi para ulama sehingga menghiasi zaman ini insyaallah, sehingga dapat menjadi pembimbing bagi umat ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Habib Zain bin Smith, saya habis nganterin istrinya keluar rumah berbelanja waktu beliau datang ke Indonesia, saya yang terjemahkan Bu. Beliau orang Hadramaut, orang Tarim, orang Baydha tepatnya, orang Baydha Yaman ya Bu ya. Dan beliau kemudian tinggalnya di Madinah, jadi nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali ya, kecuali yang kita ajarin. Kita ajarin tuh nama-nama makanan, jonggol. Gitu ya. Kita ajarin tuh onde-onde, gado-gado. Yang kita ajarin malah nama-nama makanan. Babanya inget tuh, Halimah gado-gado. Waduh. Masya Allah. Teman-teman sekalian, hari itu saya temani beliau untuk membeli beberapa barang-barang karena beliau mau menikahkan putrinya. Habis belanja nih bawa-bawa barang. Saya mau masuk, Hubaba masuk dari pintu belakang. Saya pun ngikutin. Ternyata dari belakang itu langsung masuknya kan ke arah dapur, ada anak laki-lakinya. Jadi Hubaba ngasih isyarat, min qidam Halimah, min qidam, mush min hina. Teh Halimah dari arah depan aja. Soalnya yang di sini ada anak saya nih, ada Muhammad di sini, kamu masuk dari arah depan aja. Jadi saya pun sambil bawa barang-barang nih, saya masuk dari arah pintu depan. Begitu saya buka, saya tutup lagi, ada Habib Zain lagi sholat persis banget depan pintu. Persis banget gitu, maksudnya kalau saya lewatin tuh walaupun nggak ngelewatin tempat sujudnya, tapi arahnya deket banget gitu. Dan memang arah kiblatnya itu mengarah ke pintu, jadinya kan kita lewat di kayak nggak banget di depannya orang sholat, tapi kan nggak enak ya Bu ya. Apalagi yang sholat Habib Zain gitu, ulama kita gitu kan. Jadi saya pun kemudian telepon sama Hubaba karena saya mau masuk ke depan, mau masuk lewat belakang ada putranya. Jadi saya telepon gitu. Baba mana kita nadkhul minal babil qudam. Saya bilang Hubaba nggak bisa nih kita masuk dari pintu depan. Kenapa kata Hubaba? Habib Zain yusalli Hubaba. Habib Zain lagi sholat, saya bilang. Di situ di ruang depan situ. Habib Zain yusalli. Iya Hubaba, Habib Zain lagi sholat di situ. Ma'alesh Halimah imshi, gak apa-apa Halimah, masuk aja. Udkhuli kata Hubaba, masuk aja gak apa-apa. Saya bilang kok gitu? Habib Zain ma yahis fi salati. Habib Zain gak sadar apa-apa kalau lagi sholat. Habib Zain gak sadar apa-apa, gak denger apa-apa kalau lagi sholat. Ya Allah, saya langsung sedih lihat diri saya. Saya kalau lagi sholat malah jadi peka. Segala suara saya denger. Bener banget dah. Ada tamu nih, saya tahu siapa yang datang. Tujuannya apa? Tahu semuanya. Kadang-kadang lagi sholat TV jalan, kita tahu kelanjutan ceritanya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Masya Allah, Masya Allah. Habib Zain ma yahis fi salati Halimah udkhuli kata Hubaba. Habib Zain gak akan ngerasa apa-apa dalam sholatnya, gak denger apa-apa dalam sholatnya. Jadi kamu masuk aja dari arah pintu depan. Saya penasaran. Beneran saya masuk. Gak pakai hati-hati saya buka pintunya. Pengen tahu, pengen belajar. Bu saya buka aja pintunya jebret gitu kan. Ya gak jebret amat ya, tapi maksudnya kenceng gitu, berisik gitu kan. Saya bawa barang-barang gitu kan, saya lewat di situ dan Habib Zain Bu nggak kelihatan kayak misalnya langsung lebih nunduk gitu atau langsung kelihatan gimana karena menyadari kehadiran seseorang, nggak ada. Beliau lagi mengarah ke tempat sujud, nggak ada yang bergerak, nggak denger apa-apa, nggak lihat apa-apa, dan itu benar-benar saya menjadi saksinya. Masya Allah, Masya Allah. Khusyuk benar sholatnya para hamba-hamba Allah SWT. Terus saya cerita juga tuh di daurah itu ya Bu ya, di hadapan orang-orang itu. Saya bilang ada Sayyidina Abu Bakar As-Sakran, Syekh Abu Bakar As-Sakran.
Itu ibu-ibu sekalian, sholat sambil dioperasi bu. Karena beliau itu udah sakit di punggungnya, sama dokter disuruh operasi. Sebelum operasi dikasih 1 gelas minuman keras. Zaman itu belum ada bius. Syekh Bakar Sakran nanya, ini nih apa? Khamr beb. Saya nggak maulah minum khamr, haram. Ya tapi ini nggak sanggup engkau Syekh. Kalau misalnya engkau sholat tanpa engkau operasi tanpa dibius, tanpa minum minuman keras ini nggak sanggup, sakit banget. Oh, biar kenapa saya minum itu? Biar nggak sadar. Oh, gampang kok, saya nggak sadarnya gampang. Gimana? Kalau saya sholat saya nggak sadar apa-apa. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa operasi saya ketika saya sedang sholat. Beliau lagi sholat, bukan sholat fardu, karena kalau sholat fardu beliau akan selalu mengerjakannya berjamaah. Sholat sunnah, ibu sekalian, para tim dokter udah siap-siap. Mulai beliau Allahu Akbar, tim dokternya mulai buka baju, mulai gergaji, mulai dibuka, mulai digergaji ibu-ibu sekalian. Mulai diambil penyakitnya, mulai diobatin, mulai dijahit. Itu beliaunya ruku, dokter-dokternya ikutan menunduk. Beliau sujud, dokternya ikutan semuanya ke bawah. Masya Allah. Sampai udah selesai, sholatnya juga emang lama ya bu ya. Sampai mereka udah jahit, udah taruhin obat, udah pakein bajunya lagi. Beliau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's bismillah, kata beliau. Kenapa kalian gak dengerin saya tadi? Saya bilang operasi kalau saya lagi sholat. Kata dokter-dokter, udah selesai Syekh, udah selesai. Gak tahu bahkan kalau lagi dioperasi. Kita bu, ada nyamuk lewat, jangan-jangan demam berdarah. Lagi tengahan sholat ada yang bersin, ada yang batuk, jangan-jangan COVID. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, saya lagi ngajar begitu nih, bahas urusan sholat khusyuk. Mic saya bu direbut sama Hubaba Bahiyah, guru saya tadi nih. Ini masih cerita, saya lagi diminta buat ngajar daurah itu tadi ya. Mic saya nih bu direbut nih sama Hubaba Bahiyah. Terus Hubaba Bahiyah ngomong kayak begini nih. Lah Halimah musykidah, gak gitu Halimah, gak gitu nak. Saya bilang gak gitu gimana Hubaba? Kata Hubaba, ya salatuhum hum. Itu sholatnya mereka, emang sholatnya mereka tuh kayak begitu Halimah. Sholat mereka emang pada khusyuk-khusyuk, kita emang gak bakalan bisa sampai kepada Allah lewat sholat. Gak ada ceritanya kita sholat dioperasi sampai gak berasa nak. Kamu bahasnya kejauhan. Iya juga sih. Gak ada ceritanya Halimah, kita sholat sampai gak berasa kanan kiri ada apaan, sampai kayak berada dalam alam bawah sadar. Gak ada ceritanya. Ibaratkan sholat itu tetangganya, sholat khusyuk itu tetangganya. Yang kamu cerita ini orang-orang di tangga nomor 98, 99 udah mau nyampe atas. Sementara sholat kita nih di tangga nomor 2, nomor 3, naik nomor 4, berosot lagi nomor 2. Sholat kita. Gak bisa kita sampai kepada Allah lewat sholat kita. Sholat kita jangan tinggal. Sholat kita usahakan dengan berjamaah. Sholat kita sebisa mungkin di awal waktu. Sholat kita sebisa mungkin kita usahakan kehusyuannya. Akan tetapi itu adalah suatu hal yang sangat tinggi, yang rasanya agak sulit buat kita raih. Saya pun tanya sama Bu Bahiyah, seorang wanita sangat-sangat solehah ini bu. Saya tanya sama beliau, kalau memang kita nggak bisa sampai kepada Allah lewat sholat khusyuk, dengan apa kita bisa sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala? Bu Bahiyah senyum, kemudian berkata, mana Nabi ya khair Nabi. Halimah, jangan lupa kita punya Nabi seindah-indah Nabi. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berdiri di atas tangga yang paling tinggi dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum fahuwa atqana. Kalau Allah bilang yang paling mulia di sisi aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian, ketahuilah bahwa yang paling bertakwa itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seorang yang namanya bahkan ada di pintu surga. Seseorang yang namanya bahkan ada di tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bahkan Allah jadikan namanya bersandingan dengan namanya Allah di pintu-pintu surga sesuai dengan firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrak. Dan sungguh telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad, hingga aku jadikan namamu bersandingan dengan namaku. Bukan cuma saat sekarang, Bu. Ibu-ibu jangan mikir lagi zaman sekarang Allah Muhammad. Mungkin lagi zamannya Nabi Musa Allah Musa kali, enggak ada. Mungkin lagi zamannya Nabi Adam Allah Adam kali, enggak ada, Bu. Bahkan Nabi Adam udah lihat nama Muhammad bersandingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala di pintu surga. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, bagindamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang Allah izinkan buat jadi pemegang kunci surga. Wa miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, kunci surga aku yang pegang dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Nabi itu, Bu, yang pegang kunci surga. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Ibu-ibu saudari sekalian, katanya Hubabahiyah, Halimah, kita nggak bisa sampai kepada Allah lewat solat-solat kita, karena kita memang masih jauh dari kehusyuan. Akan tetapi kita punya wasilah kepada Allah, kita punya pintu menuju Allah, kita punya tali menuju Allah, namanya Muhammad. Namanya baginda kita Nabi besar Muhammad, namanya Sayyiduna Muhammad. Berdiri di atas tangga yang paling tinggi, paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Hubabahiyah, kamu hanya perlu untuk terus memanggil nama Nabi Muhammad. Panggilin terus saja Halimah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Faltafat ilaik, nanti Nabi Muhammadnya akan menoleh kepadamu, dan kalau Nabi Muhammad telah menoleh kepadamu, dibimbingnya kamu nak, dibawanya kamu menuju Allah, disampaikannya kamu menuju Allah. Alhamdulillah, ma'ana Nabi ya khair Nabi. Alhamdulillah, kita punya Nabi seindah-indah Nabi. Alhamdulillah, kita punya Nabi serahmat-rahmat hatinya, secinta-cintanya Nabi kepada umatnya. Alhamdulillah, kalau kita terus-terusan panggil Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad noleh, kata Hubabahiyah. Nanti kalau Nabi Muhammad noleh, dipapahnya kamu, dibimbingnya kamu, dipandunya kamu menuju Allah, dibawanya kamu menuju Allah. Saya tanya sama Hubabahiyah, gimana cara kita memanggil Rasulullah Hubabah? Banyakin sholawat, hadir di Madinah, ziarah, atau apa nih? Gimana nih caranya? Gimana caranya Hubabah biar saya bisa panggil Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad berkenan menoleh kepada saya? Gimana caranya biar Nabi Muhammad berkenan untuk melihat Halimah Lidrus, kemudian dipapahnya saya, dibawanya saya menuju Allah? Apa yang bisa saya lakukan sehingga Nabi Muhammad semoga berkenan menoleh kepada saya? Hubabahiyah kembali tersenyum kemudian menjawab, Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindui seseorang. Kalau kamu pernah kangen sama orang sampai berlinangan air matamu karena rindu, jadikan yang kamu rindukan itu adalah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menoleh kepadamu, dipapahnya kamu, dibawanya kamu menuju Allah. Alhamdulillah. Bu, kepengen hidup selamat, kepengen hidup terarah, kepengen hidup bahagia, pengen hidup mulia dunia dan akhirat, yang dekat sama Allah. Dan kita gak bisa dekat sama Allah kecuali mesti lewat pintunya. Pintunya bernama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan
Allah dekatkan kita dengannya. Allah dekatkan kita dengan Allah, dan Allah dekatkan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja ya Bu ya, tak kenal maka tak sayang. Kenali Nabi Muhammad, cari tahu sejarahnya, dengerin kajian-kajian yang membahas tentang Nabi Muhammad dari orang-orang yang punya rasa sama Nabi Muhammad. Sebab rasa hanya bisa dialirkan oleh yang punya rasa. Dengerin kajian dari orang-orang, kamu akan berasa. Orang-orang yang punya rasa sama Nabi Muhammad, nah tuh dengerin kajiannya, pelajari apa yang disampaikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan membawamu lebih kenal kepada Nabi, hingga akhirnya kamu pun lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah, sebenarnya kita tuh mesti deketnya sama Allah apa sama Nabi Muhammad sih? Katanya saya pernah dengar nih Ustazah, jangan berlebihan sama Nabi Muhammad, kamu nantinya jadi menduakan Allah dengan Nabi Muhammad. Nah ini orang salah kaprah kalau kayak begitu, salah paham kayak begitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, sama aja kayak begini loh. Kamu ya kalau mau pergi haji jangan lewat bandara. Kamu kan maunya pergi haji ke Mekah bukan ke bandara. Tunggu dulu, kan kita kagak bisa nyampe Mekah kecuali lewat bandara. Emang kamu mau naik pesawatnya dari mana? Atau jangan-jangan kamu mau pergi haji nggak naik pesawat gitu? Emang mau pergi haji ke Mekah apa ke Sukatani? Teman-teman sekalian, kalau yang kamu maksudkan kamu pengen dekat sama Allah, maka pintunya adalah Nabi besar Muhammad. Maka jalannya adalah Nabi besar Muhammad. Maka tali yang dapat menyampaikanmu kepada Allah adalah lewat Nabi besar Muhammad. Deketi Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, rindui Nabi Muhammad, maka kamu akan dekat dengan Allah. Kamu akan dekat dengan Allah. Al-hadi ila siratikal mustaqim. Nabi Muhammad adalah petunjuk jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju jalan yang lurus. Nah itu hablun minallah. Kalau kamu udah dekat sama Nabi Muhammad, dan sekali lagi ya, dekat sama Nabi Muhammad harus lewat para ulama-ulama yang punya rasa sama Nabi Muhammad. Makanya bergurulah dengan orang-orang yang punya rasa hati sama Nabi Muhammad. Ustazah taunya gimana kalau orang punya rasa hati? Rasa hati itu kan dalamnya lautan bisa ditahu, tapi dalamnya hati orang kan gak bisa ditahu. Kamu bisa rasa teman-teman. Emang ditahu mah gak bisa, tapi dirasa bisa. Gitu ya. Kamu dengerin apa nih yang bergejolak di hati kamu saat kamu dengar tentang Nabi Muhammad dari dia. Kalau kamu ngerasa, kok saya kayaknya dengernya malah biasa-biasa aja ya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh manusia biasa, mungkin aja berbuat salah. Wah tuh, ini berarti gak punya rasa sama Nabi Muhammad. Gak usah ngaji tentang Nabi Muhammad dari orang-orang yang seperti itu. Ngajilah tentang Nabi Muhammad dari orang yang punya rasa dari Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita punya ulama di Indonesia nih gak kurang-kurang. Ya Bu ya, banyak diantara mereka yang memang punya cinta sama Nabi Muhammad yang dalam luar biasa. Dengarkan kajian-kajian mereka. Kalau Ibu bisa bahasa Arab, saya bisa kasih tahu para ulama-ulama yang juga menyampaikan dalam bahasa Arab gitu ya. Dan rasanya kepada Nabi Muhammad luar biasa dahsyatnya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tuh hablun minallah. Yang berikutnya adalah hablun minannas. Yang baik sama orang, Bu. Pengen selamat hidup dunia dan akhirat, yang baik sama orang. Yang baik sama orang. Karena asgal mayuda' fil mizan al-khuluqil hasan. Yang paling bisa memberatkan timbangan seseorang di hari akhirat nanti adalah akhlak yang mulia. Adalah akhlak yang mulia. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang seorang perempuan, ya Rasulullah ada orang nih, sawamah qawamah, ahli puasa di waktu siang, ahli tahajud di waktu malam.
Ghaira annaha tu'di jarataha, tapi Rasul kerjaannya si cewek itu nyakitin hati tetangganya. Ngebully mulu sama orang, dikatain mulu Rasul, sampai tetangganya kalau mau lewat depan rumahnya nih suka liatin dia dulu. Ada apa enggak, daripada dikomentarin yang pedes, Rasul gak enak banget dah. Itu perempuan kayak gitu gimana Rasul? Innaha finnar, kata Nabi Muhammad, tempatnya di neraka. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Maka sebagai manusia, kamu pengen selamat hidup, enggak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti, kamu perlu punya yang namanya hablun minan nas, hubungan yang baik dengan sesama manusia, yang baik sama tetangga, yang baik sama orang, yang baik terutama sama keluargamu sendiri, sama suami yang bagus, sama anak yang bagus, kan gitu ya, sama saudara-saudara yang baik, sama semua orang yang baik. Kenapa gitu? Karena manusia itu adalah saksi Allah di atas muka bumi. Dan lagi pula Bu, semua manusia itu hambanya Allah. Semua manusia itu makhluknya Allah. Kalau ibu-ibu singgung, sakiti hatinya, ibu kata-katain, ibu hina, itu bagian dari kamu menghina penciptanya. Kalau saya nih makan makanan, terus saya kata-katain makanan itu, ih gak enak banget sih ini makanan, ih nauzubillah deh, pokoknya ini makanan paling gak enak yang pernah saya makan nih. Ibu-ibu sekalian, makanannya tersinggung apa enggak? Enggak, dia gak bakalan makanannya jawab balik, lo juga jelek, gak bakalan. Makanannya mah diem aja Bu. Yang tersinggung siapa? Yang bikin. Orang tuh juga kayak gitu. Kamu ngata-ngatain anak kamu ngata-ngatain tetangga, kamu ngata-ngatain saudara kamu. Bu, dia mungkin tersinggung, dia mungkin kesel, itu iya. Tapi selain daripada dia, jangan salah, ada yang lebih marah kepadamu, yaitu yang menciptakan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nyiptainnya kesel, yang bikin kesel. Ibu-ibu sekalian, kamu mukul anak kamu, cubit anak kamu, nampar anak kamu, jewer anak kamu, anakmu marah, anakmu kesel, anakmu ngambek, anakmu nangis, itu iya. Tapi selain daripada itu, Allah yang menciptakan anakmu akan marah juga kepadamu. Sembarangan aja, makhlukku kamu giniin, kata Allah. Sembarangan aja, ciptaanku kamu giniin, gak terima aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah gak terima kepadamu, Masya Allah, disengsarakannya hidup kamu sesengsara-sengsaranya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Hati-hati. Sama suami ngata-ngatain mulu. Ya ampun bang, hidup sama kamu sengsara mulu. Kawin sama kamu mas, kayak gak kawin sama orang. Kawin sama siapa terus? Mahantu gitu. Kamu tuh ya gak bisa diandelin. Kamu tuh bener-bener dah. Saya tuh kepengen ngerasain kayak istri-istri yang lain gitu. Diajakin jalan-jalan, disenengin, dibahagiain. Kamu mah bikin saya susah mulu hidupnya. Waduh, ada. Saya kawin sama kamu nih udah 20 tahun gak pernah seneng saya. Nyesel saya ketemu sama kamu. Kata Nabi Muhammad, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu fika khairan qad tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kalau ada seorang perempuan, istri berkata pada suaminya, sepanjang hidupku bersama denganmu, kamu tidak pernah berbuat baik padaku, maka menjadikan sebab perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Serem bener. Kenapa kok bisa sampai serem gitu? Yang bikin dia gak terima sama kamu. Yang menciptakan suamimu gak terima sama kamu. Makanya sama Allah, nih bener-bener nih,
aku jatuhin dia ke neraka jahanam 70 tahun. Cuman ngomong gitu doang ya Allah, kok sampai 70 tahun? Ngomongnya aja cuman berapa detik ya Allah? Kok bisa balasannya sampai 70 tahun? Aku marah kepada perempuan model kayak begini. Dia nggak tahu apa? Bahwa suaminya adalah hambaku. Suaminya adalah ciptaanku. Aku yang nggak terima kalau suaminya digituin oleh istrinya. Ustazah, kalau suami digituin sama istri, Allah nggak terima. Kalau istri disakitin sama suami, Allah terima apa enggak Ustazah? Ya sama, Allah juga marah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, katanya Nabi Muhammad SAW, perempuan la yukrimuha illa karim wa la yuhinuha illa lahim. Perempuan, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang bisa muliain dia kecuali laki-laki mulia, dan nggak ada yang hina dia kecuali laki-laki yang hina. Nabi Muhammad bahkan mengatakan, ahsanukum li ahli wa ana ahsanukum li ahli. Yang paling mulia di antara kalian di mata Allah. Aduh, gimana tuh? Di mata Allah, yang paling mulia di antara kalian di mata Allah adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kita bilang sama suami kita, bang tahu nggak, nilai abang di mata Allah tergantung dari bagaimana abang memperlakukan saya. Ya kan begitu hadisnya tuh. Oh, ibu-ibu pada girang nih, langsung nyatet nih. Para istri langsung seneng, benar dibuat senjata ucapan saya. Yang tadi urusan menghina suami itu nggak dicatat tuh. Insyaallah. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, tuh ya, hablum minan nas pasti bagus. Termasuk kepada orang tua kita, termasuk kepada mertua, ipar, saudara, kakak, adik. Udah liatnya gampang, hambanya Allah. Kalau saya hina dia, kalau saya benci dia, kalau saya kesel sama dia, takutnya yang punya kesel sama saya. Takutnya yang punya marah sama saya. Dah kita hormatin aja. Dah kita sayangin aja. Sayangin semua orang, hormati semua orang, karena penghormatan kita kepada yang bikin, kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sama orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummah. Surga Allah jadikan di bawah telapak kaki ibu kita. Ketika datang seorang laki-laki, dia berkata, ya Rasulullah, bapak saya nih suka ngambilan duit saya Rasul. Ntar duit saya hilang, yang ngambil bapak saya ternyata. Ntar tuh saya taruh duit di saku baju, hilang Rasul, yang ngambil bapak saya Rasul. Coba panggilin bapaknya, panggil Nabi Muhammad. Bapaknya tanyain di hadapan anaknya, Pak, bapak betul suka ngambil duit anaknya? Iya Rasul. Bapak betul kemarinan ngambil duit di saku anaknya? Rasul. Kenapa gitu Pak? Rasul, dari dulu saya kuat Rasul. Punggung saya kuat, kaki saya kuat, saya kerja. Saya kerja Rasul. Saya nanam pohon kurma, saya panen pohon kurma, saya jual, saya belikan buat ngasih makan anak saya, buat beliin baju anak saya, buat menghidupi anak saya. Ya Rasulullah, anak saya sekarang sudah dewasa, anak saya sekarang sudah punya, gantian saya Rasulullah. Badan saya melemah, saya nggak sanggup lagi untuk bekerja, bahkan untuk sekedar makan hari-hari aja saya susah. Rasul, anak saya nggak ngertiin itu, anak saya nggak ngertiin itu. Saya minta belum tentu dibagi Rasul. Jadi saya datang ke rumahnya, saya ambil sekedar untuk jadi makanan hari-hari saya ya Rasulullah, untuk bertahan hidup di dunia ini. Nabi merah mukanya karena marah, kemudian berkata kepada anak tersebut, anta wa maluka milkun li abik, anta wa maluk milkun li abik. Kamu dan seluruh harta kamu adalah milik bapak kamu.
Jangankan harta kamu diambil sama bapak kamu, kamunya dijual sama bapak kamu boleh, kata Nabi Muhammad. Anta wa maluk milkun li abi. Kamu dan seluruh harta kamu adalah milik bapak kamu. Ketika datang orang yang lain, dia bilang, ya Rasulullah, uridu an ujahid ma'ak. Wahai Rasul, saya kepengen tuh pergi perang bersama denganmu Rasul. Walakin ma'ya akan tetapi saya punya ibu Rasul lagi sakit-sakitan, gak ada yang ngurusin selain saya. Bagaimana Rasul? Saya pergi jihad denganmu ninggalin ibu saya, atau saya di rumah Rasulullah ngurusin ibu saya? Apa yang harus saya lakukan? Nabi Muhammad mengatakan, idzan fafiha fajahid. Idzan fafiha fajahid. Kalau begitu berjuanglah nak. Berjuanglah nak. Berjuanglah di jalan Allah dengan kamu berbakti pada ibumu. Dengan kamu ngurusin ibu kamu, itu adalah jalan kamu berjuang di jalan Allah. Dengan kamu menjadi anak yang berbakti kepada ibu. Masya Allah. Nilai orang tua tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai suami tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kalau ngelihat suami, jangan lihatnya sebagai suami kamu, ntar kesel mulu. Jangan lihatnya juga sebagai bapak anak-anak kamu, ntar kamu juga kesel mulu. Bapak model apa itu? Lihat bunga jatuh bu, hakikatnya siapa yang jatuhin? Allah. Ya bu ya, kelihatannya yang jatuhin dia tuh. Siapa itu namanya? Tapi sesungguhnya, sejatinya tidak ada apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Ibu kalau cara pandangnya kayak gitu terhadap apapun yang terjadi, hati ibu jauh lebih tenang. Hati ibu jauh lebih tenang. Kamu punya pemikiran jauh lebih adem, enak aja gitu. Caranya dengan ngelihat Allah dalam diri setiap orang. Caranya dengan melihat Allah di balik segala keadaan. Caranya dengan melihat Allah sebagai pengendali segala situasi. Enak tuh kalau kayak gitu mikirnya. Termasuk seperti yang tadi saya sampaikan, ngelihat suami jangan sebagai ini suami saya nih, apa yang udah dia kasih sama saya. Nggak gitu caranya. Kamu kalau cara mikirmu sama suami kayak begitu, kamu marah terus nantinya. Kamu kesel terus. Percaya saya dah, kesel terus bakalannya kamu sama suami kamu. Ngelihatnya juga jangan sebagai bapak anak-anak saya. Nanti kamu juga kesel terus ya bu ya, kecewa terus gitu. Kok bapaknya kayak gitu sih? Gitu nantinya. Bisa dilanjut. Terus lihatnya gimana nih mestinya? Ngelihat dia sebagai hambanya Allah. Ngelihat dia sebagai seseorang yang telah Allah pilihkan menjadi jalanmu menuju surga. Ibu, jalanmu menuju surga. Ustazah, itu kan kalau suaminya soleh. Suami saya nih ustazah bukan soleh. Dia temennya Pak Soleh. Dianya gak soleh ustazah. Sholat, diajakin sholat aja susah. Sholat subuh kesiangan mulu. Kalau dibangunin marah-marah. Ya gimana saya bisa ngelihatnya sebagai jalan surga? Ibu-ibu, saya bilang kan jalan surga. Dia bukan surga, jalan surga. Jalan surgamu bu. Artinya kalau kamu bagus hubungannya sama dia, bagus caramu memperlakukan dia, dapat membawamu menuju surga. Dianya mah belum tentu. Dianya belum tentu. Nah kalau dianya belum tentu gimana Ustazah? Ya ngapain kamu urusin? Urusan dia masuk surga apa enggak itu urusan dia bu. Urusan kamu kan bagaimana kamu bisa masuk surga. Nah suamimu adalah jalanmu. Salah satu jalanmu menuju surga. Ibu-ibu sekalian, kalau kamu bagus sama dia, itu akan membawamu kepada surga bu.
Ini kalau ibu cara mikirnya kayak begitu enak dah ngadepin suaminya. Ntar kalau lagi suaminya nyenengin gitu kan, surga emang adem, surga emang enak, pantes aja nih emang kayak gini orang ini, nyenengin bener. Kalau dia lagi nyebelin, surga emang berat. Ya Bu ya, surga berat atau ringan? Berat ibu-ibu sekalian. Mau masuk surga tuh nggak gampang. Kata Nabi Muhammad, huffatil jannah bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Gitu. Jadi kalau melihat suami lagi berat, ya Allah surga, surga. Ingetin diri terus pokoknya surga, nih surga. Kalau nggak nyari surga, ogah nih gue tepit sebelumnya nyari surga nih kan masalahnya. Surga kita enak, adem. Ibu-ibu sekalian, hatimu adem. Hatimu adem. Kalau kamu cara melihat suamimu dengan cara ingat sama surga, jalanmu menuju surga. Emang yang ngomong siapa tuh kalau suami adalah jalan menuju surga? Ya nggak lain nggak bukan manusia yang paling sayang kepada kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu waktu didatengin sama seorang perempuan, dia nanya beberapa hukum permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan dalam kehidupan, permasalahan dalam urusan fikih. Habis selesai Nabi Muhammad jawab, Nabi Muhammad nanya, amutazawijah anti? Apakah kamu sudah bersuami? Maksudnya Nabi nanya nih biar jelas nih, gitu kan ya. Kamu udah kawin apa belum nih? Sehingga kan jawaban-jawabannya Nabi dan lain sebagainya itu kan udah pas apa belum gitu. Sebab kan kadang-kadang nanya jawaban sama orang yang belum kawin sama orang udah kawin kan bisa beda ya Bu ya. Dalam artian bukan beda-beda secara hukum tapi beda bahasanya gitu. Jadi Nabi nanya, mutazawijah anti? Apakah kamu sudah menikah? Bala ya Rasulullah, ini imra'at fulan bin fulan. Sudah wahai Rasul, saya adalah istrinya fulan bin fulan. Nabi nanya, kaifa anti bih? Saya lagi dengar hadis ini Bu, untuk pertama kalinya saya ngebayangin. Ya Allah, ini kalau saya yang ditanya kayak gini saya bisa jawab apa sama Nabi ya? Nabi itu memang sangat peduli kepada umatnya ibu-ibu sekalian. Di Nabi itu ditanya sama seorang perempuan, habis jawab Nabi pengen tahu. Kamu udah kawin nak? Kata Nabi gitu. Udah Rasul, saya istrinya fulan bin fulan. Nabi nanya balik gitu, kayak seorang ayah nanyain nama putrinya. Nabi Muhammad nanya, Nabi Muhammad bertanya padanya, kaifa anti bih? Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Gimana kamu sama suami kamu? Kayak bapak nanyain nama anaknya, anak perempuannya. Gimana nak hubungan kamu sama suami kamu nak? Kan sering gitu kan? Ibu yang pada punya anak gadis, pada punya anak udah, maksud saya punya anak perempuan dewasa, punya anak laki-laki dewasa yang udah menikah. Ibu kalau ketemu kan pasti nanyain, gimana rumah tangga kamu? Kan begitu? Betul apa enggak? Iya kan? Kecuali ya saya nggak tahu ibu-ibu yang di sono-sono no. Udah beli apaan aja loh. Udah dikasih apaan aja loh melaki loh. Nah itu ibu-ibu yang ibu-ibu Sukatani itu pasti itu. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi nanya, kaifa anti bih? Kata Nabi Muhammad, bagaimana kamu terhadapnya? Bagaimana hubungan kamu dengan suami kamu? Bagaimana cara kamu memperlakukan suami kamu? Perempuan tersebut dengan senyum kemudian menjawab, alhamdulillah ya Rasulullah, aku berbuat baik padanya semampuku. Aku berusaha membahagiakannya semampuku ya Rasulullah. Aku berkhidmah padanya, melayaninya semampuku wahai Rasulullah. Aku kerjakan semua yang dia mau wahai Rasulullah. Kecuali jika memang aku sungguh-sungguh tak mampu, aku akan meminta maaf padanya. Wih, cakep ya. Kita kalau ditanya sama Nabi, gimana kamu sama suami kamu? Ya gitu deh Rasul. Kalau dia marah saya marahin lagi. Ya Allah, kok menyedihkan sekali keadaan kita ini ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kita dan Allah bimbing kita. Biar yang jadi istri di sini bisa jadi istri yang salehah. Jadi ibu di sini biar jadi ibu yang salehah. Jadi hamba kita semua nih, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang salehah.
Jadi umat yang solehah buat Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian menjawab, mengucapkan satu kata yang selalu akan saya ulang di kepala saya setiap kali saya menghadapi suami saya. Kalau lagi kesel-kesel pokoknya ingetin terus itu aja tuh ucapan Nabi Muhammad SAW kepada perempuan ini, dan saya yakin ucapan itu juga ditujukan kepada semua istri dari umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan seperti ini nih. Kata Nabi Muhammad, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, sebab dia adalah jalan surga bagimu atau jalan neraka bagimu. Dia jalan surga ketika kamu berbuat baik padanya. Dia jalan nerakamu ketika kamu durhaka padanya, ketika kamu menyakiti hatinya. Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Gitu. Itu cara pandang terhadap orang lain biar kita bisa membangun hablun minannas. Sama orang-orang di sekeliling kita, kalau ada yang menyakiti kita maafkan. Kalau ada yang berbuat tidak baik kepada kita maklumi. Kalau ada orang-orang yang fitnah kita atau apapun, udah maafin aja. Ibu-ibu sekalian, nggak usah kebanyakan nyimpen dendam dalam hati, nggak usah masukin banyak-banyak kebencian dalam hati. Bu, nilaimu ada pada hatimu. Jangan mau sih terus-terusan naruhin sampah dalam hati. Betul Bu? Jangan mau taruhin sampah dalam hati. Itu yang namanya hasut sama orang, kebencian sama orang, dendam sama orang, sampah-sampah yang kamu biarkan ada terus di dalam hati kamu. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, bersihin hati kamu dari segala sampah-sampahnya. Udah, ngeliatin orang sebagai hambanya Allah, ngeliatin orang semua sebagai pesan-pesan Allah yang datang dalam kehidupan kamu. Kalau ada orang menghina-hina kamu, dengerin, emang bener tuh kayak gitu. Udah gituin aja. Betul Bu? Ada orang, alimah nih ya orangnya kurang ajar. Dengerin, kurang ajar, kurang pelajaran. Emang iya sih? Gak baik orangnya. Emang iya sih? Gituin aja Bu gitu. Jangan ngelihat diri kelewat gede. Nanti kamu susah sendiri. Jangan naruh harga diri kelewat tinggi. Nanti gak ada yang mau beli. Kamu jual murah aja belum tentu ada yang mau beli. Apalagi kamu mau jual mahal. Jadi kalau kamu merasa ada orang yang tidak menghargaimu, tungguin, bilangin dalam hati, jangan-jangan bukan dia tidak menghargai saya, tapi saya yang jual diri terlalu mahal. Kayaknya ini bukan orang gak menghargai saya, tapi sayanya yang jual diri kelewat mahal. Jadinya ngerasa orang gak cukup menghargai kita gitu. Tapi kalau kita jualannya murah-murah aja, kita akan ngelihat orang, ya ampun dia memperlakukan saya lebih dari yang semestinya. Ibu, kita ini pendosa, kita punya banyak aib, kita punya banyak kesalahan sama orang. Kita punya banyak cacat dalam diri kita. Bu ya, kalau ada orang berbuat jahat sama kita, ada orang berbuat salah sama kita, emang semestinya bisa jadi itu merupakan balasan dari perlakuan kita sebelumnya kepada orang lain. Betul nggak? Kita kan suka salah-salah cara pandangnya. Kalau ada orang bikin jahat sama kita, kita bilang liatin nanti Allah membalas. Kamu lupa, bisa jadi perbuatan orang buruk sekarang sama kamu adalah merupakan balasan Allah kepadamu atas perlakuanmu kepada orang lain di masa yang lalu. Sebab Allah kan Maha membalas. Betul? Udah aja, tiap kali dijahatin sama orang, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya gitu. Kadang-kadang ya Bu ya, ada banyak dari dosa-dosa kita itu yang diampuni Allah disebabkan karena kejahatan orang lain pada kita. Jadi kalau ada orang lagi jahatin kita, rasa-rasanya itu adalah cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita ucapkan Alhamdulillah.
Gitu aja udah. Ya Bu ya? Ada orang bikin jahat sama kita, alhamdulillah. Sebab sejatinya emang kayak gitu. Orang lagi ngomongin kita, itu lagi transfer pahala sama kita. Ibu bikin ibadah kan berat ya Bu ya? Tahajud ngantuk, baca Quran ngantuk, puasa lapar. Betul nggak? Kalau ada orang transferin pahala puasanya sama kita, kan kita syukurin bener. Enak bener nggak pakai lapar, dapat pahala puasa. Kalau ada orang transferin pahala tahajudnya kan seneng bener kita. Alhamdulillah, enak banget nggak pakai bangun ngantuk-ngantuk, ada yang mau transfer. Bu, kalau ada orang ngomongin kita di belakang kita, itu dia lagi transfer pahala sama kita. Kita mestinya malah syukurin, alhamdulillah, makasih. Baik-baik ya, sering-sering. Gituin. Jangan ditransfer balik. Jangan ditransfer balik. Nih ngomong udah keliru-keliru nih. Gara-gara ngebully Sukatani mulu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jangan ditransfer balik. Kamu habis diomongin tuh, sama siapa? Sama si ibu ini, sembarangan aja. Padahal dia juga tuh begini. Lah habis ditransfer balik, kita transfer lagi. Tahu-taunya banyakan kita malah transfernya. Dia transfer 500.000, kita transfer balik 5 juta. Nah kan bangkrut kita. Ya, udah kalau kita dijahatin orang maafin. Maklumi aja. Dan jadikanlah itu sebagai cara kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau kita lagi diomelin sama suami, udah aja biarin aja. Ya, dia ngomelin tuh dosa-dosa kita terampuni, alhamdulillah. Jadi dia ngomel kita senyum, alhamdulillah. Bisa Bu kira-kira? Insya Allah. Ayo dah bismillah, mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Mudah-mudahan Allah SWT bimbing kita terus-terusan, sehari demi sehari, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, hingga kita menuju surga Allah SWT dengan berbahagia tanpa hisab, tanpa adzab, birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjadi hamba-hamba yang salehah, selalu menjadi hamba-hamba Allah yang baik, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal insyaallah. Juga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan membimbing kita senantiasa. Ala hadhihi niyah bi kunniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan angkat tangannya. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wadair, innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, taubatan qabla al maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adhab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adhikna barda afik, wa halawata munajatik. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, wa minal adhani asfaha, wa minal a'mali azkaha, wa minal akhlaqi atyabaha, wa minal arzaki azzalaha, wa minal afiyah akmalaha, minad dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustazah Halimah Al-Idrus sudah mengisi kajiannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah iman, Islam, serta ihsan kita untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita telah sampai pada rangkaian acara terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup pengajian pada siang hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara pada kajian hari ini, jika ada tutur kata maupun sikap yang kurang sopan dan tidak berkenan di hati saudari sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.